Oke. Kembali lagi bersama kami di DTS Di Talk Talk Session. Session, Let's let's talk talk about about it. it. Bersama aku Hesti. Sama Farel. Yes, gimana nih teman-teman kabarnya semua? Semoga luar biasa ya, tetap sehat-sehat. Harusnya tetap dengerin kita walaupun sudah nuansa liburan. Bener Hmm. banget, liburan apa itu? Ih, Wow, Anda tidak libur ya? Liburnya ya besok, ya kan libur Ya, merah. Sampai sudah libur ya? Kamu Hmm. sudah belum, libur? belum, belum. Ah, iya. Aku mulai tanggal 28 sih. Tapi kan ini udah nuansa liburan, udah ada banyak anak sekolah yang kayaknya udah libur ya. Iya bener, anak-anak kuliah pun juga Nah, kayak udah pada libur ya. itu Panas aduh enak sekali. 28 saya libur, Kak. Oh Tapi iya iya. minggu saya tidak libur ya. Iya maaf Saya maaf ya. selalu masuk di hari Minggu. Oh iya. Oh sama dong. Oh Hmm. iya ya, sama ya. Oke, oke. Sama ya. Jangan-jangan kita kerjanya sama, Tin. Tidak, tidak. Oh enggak ya, beda Jangan ya. sama-sama kan nanti aku jadi. Gimana, Oke. Tin? Kabarnya, Tin? Ya, puji Tuhan ya sehat-sehat terus. Apalagi ini cuacanya agak gak bener ya. Kadang panas, tadi Iya, hujan ya. betul. Kemarin hujan enggak? Iya, hujan, Ya, hujan ya. deras banget, bahkan Oh, kayak makanya. gelap banget gitu loh. Tapi Heeh. tiba-tiba jam 2-an tadi, jam Bu- 1 jam 2-an udah mulai panas Panas banget. Iya, banget. panas banget. Iya, terik banget lumayan. Tapi ya semoga semuanya bisa menjaga kesehatannya Yes, masing-masing ya. betul. Kita Makanya mengimbau untuk tetap jaga kesehatan, minum ya, vitamin karena betul. cuacanya lagi tidak baik ya. Dan kita Betul. juga akan berlibur, jadi tetap Oh jaga iya. kesehatan. Benar juga. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin apa nih? Ngobrolin Kemarin. tentang relationship lagi. Yes, bulan ini Dan kita jangan jangan friends ya. bosan-bosan ya guys, karena ini Hmm. apa ya, topik yang menyenangkan nih, topik yang cukup seru nih, ya kan? Cukup seru ya, seru banget Ya, bulan ini ya. kita tuh udah dikasih apa namanya, pertanyaan itu udah kayak sekitar semingguan yang lalu kan. Iya, iya. Terus Hmm. beliau ini ya, kakak Asin ini Ih, langsung kayak, wah menarik seru nih sekali, gitu, seru sekali. iya menarik nih Iya. gitu. Untuk kamu yang mengerti kehidupanku ya, sangat-sangat menarik ya. Yes, betul banget. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita juga akan mengundang narasumber kita ya sore hari Yes. ini. Ada Ya. Pastor Verdika, halo. Hai, Besta. Oke, halo brother, sister. Yes. Halo, Good News Kabarnya Pastor? Family. Kabarnya gimana? Kabarnya ajaib, baik, Aja, luar ajaib. biasa. Keren. Ah, Ini jawaban terbeda yang pernah aku dengar loh. Yes, Saya aja ini bener. luar biasa. Ini aja. Keren. Keren. oh. Oke. Ini Kalian FYI, bagaimana kabarnya? kita Kalian kita luar biasa gimana? juga. Luar biasa. Sehat. Sehat juga, Yes, Besta. Sangat-sangat puji sehat. Tuhan. Amin. Ini Ah, FYI, Pastor Dika lagi ada di luar ya, tapi dia hmm. menyempatkan untuk tetap sharing sama kita. Luar biasa. Kita kasih Besta. apresiasi dong. Yeay. Wah, thank you, Tombol like thank ya. you, thank you. Hmm. Sharing ya, sharing, share. Siap. Ya. Nah, sore hari ini kita akan ngobrolin tentang relationship ya. Ya. Temanya adalah heart check, yaitu guarding your heart in the world of dating. Wah, ini Wah ini, Wah, ini. wah ini, bahasnya tentang heartbreak, heartbreak, heartbreak and heartbreak. break up gitu-gitu. Ya, break up. Kayak Hmm. patah hati. Patah hati. Yes. Ini mulai membangun-bangun lagi nih. Ulang tahun lagi hingga Hmm. feel ya. Nah, ini. Oke teman-teman Hmm. gitu. Yes, betul banget. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan ya, Pastor ya. Kita akan menanyakan beberapa Yes. pertanyaan seperti biasa dan nanti Pastor Dika akan sharing. Sharing. Dan pertanyaan Betul. pertama, Oke. Mbak, Gimana nih? pertanyaan pertama nih ngomongin tentang relation ya. Kenapa sih kok kita tuh harus atau penting untuk menjaga hati, terutama dalam dunia Hmm. dating nih, Pastor? Be, Yes. Oke. Teman-teman sadar nggak? Seluruh masalah kita, apapun yang kita hadapi, itu sebenarnya akarnya itu masalahnya dari hati. wah iya betul. Betul. Hmm. Jadi kita melihat masalah itu besar atau nggak ada masalah, masalah itu kecil atau itu tidak jadi masalah, itu tergantung bagaimana respon hati kita, Hmm. Iya betul. betul kan? Iya Nah, jadi kalau kita telahi ternyata akar dari segala masalah kita itu sebenarnya bersumber di hati. betul. Nah, makanya
Makanya kan Tuhan selalu berkata seperti ini, janganlah kecut hatimu, janganlah kecil hatimu, berbesarlah hatimu. Itu kan ngomongin soal pengampunan, rendah hati. Ya. Terus jangan tinggi hati, orang yang tinggi hati itu akan direndahkan. Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati, terus Ya. iri hati. Nah, banyak hal yang ternyata sumber dari masalah kita itu berasal dari hati kita. Nah, makanya penting sekali untuk kita ini untuk jaga hati. Apalagi gini, ini ayat yang paling familiar seperti ini. Amsal 4 ayat 23. Pasti kalian tahu kan, jagalah hatimu Ya. dengan segala Segala kewaspadaan, kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. kehidupan. Nah, jagalah hatimu, yang bertugas untuk menjaga hati kita itu kita sendiri. Ya. Bukan mentor rohani, bukan pacar, bukan pasangan hidup, itu kan, tapi yang bertanggung jawab atas hati kita itu kita sendiri. Ya, betul. Nah, jadi penting sekali untuk kita itu menjaga hati, apalagi begini. Hati itu rapuh. Ya. Hati kita ini rapuh. Hati itu bukan ngomong soal liver ya. Bukan ngomong soal liver ya, tapi ngomong soal pikiran, perasaan, dan kehendak. Soal jiwa. Ya, ada di situ ada yang namanya hati kita. Nah, itu rapuh karena itu sarang di mana iblis memporak-porandakan setiap hidup kita, karena gampang sekali. Jadi ketika kita ini sukses, ketika kita ini berhasil, ketika kita punya pasangan yang luar biasa gitu kan, kamu tuh kok kurang puas sih sama pasanganmu, sudah ganteng, pinter gitu kan, apalagi kaya, diberkati Tuhan, tapi kok kamu kurang puas sama pasanganmu gitu kan. Nah, karena apa? Karena kita merasa hati kita ini kurang puas. Kita masih kepingin lagi. Nah, jadi penting sekali untuk kita tuh jaga hati di situ. Wow. Itu sih. Jadi itu sumber dari masalah kita itu akarnya berasal dari hati kita. Iya, betul banget. Kalau hatinya nggak beres ya semuanya nggak akan beres. Betul, bahkan sampai Nah, itu. kegiatan yang kita lakukan juga ya. Iya, betul. Yes. Terus Betul banget. gimana, Tin? Gimana Lanjut ya. nih? Apa, Tin? Dari ya dari pertanyaan pertama ini gimana kamu menanggapinya? Enggak, kan lagi ini ya, lagi ngobrolin tentang hati gitu kan. Ya. Apakah kamu sudah menjaga hatimu gitu? Waduh. Udah, oke lanjut. Oke. Lanjut. Menarik nih, menarik. Kalau ngomongin menjaga hati sih masih itu ya, masih kadang jomplang jampling ya, karena kadang kayak susah untuk menjaga hati itu, maksudnya untuk menerima dari luar ke dalam itu tuh seperti apa, terus jadi dia bisa mengatur juga, dan benar kayak jadi berdampak untuk kegiatan, bahkan orang-orang luar tuh jadi kelihatan, kamu tuh lagi kenapa sih, padahal kayak kita sudah menutup-nutupi kita tuh lagi sakit hati atau lagi gimana hatinya, tapi sampai orang-orang pun kelihatan gitu loh dampaknya. Tuh, itulah pentingnya menjaga hati ya, karena akan mempengaruhi hal gitu. Oke, lanjut aja ya, langsung ke pertanyaan kedua nih. Nah, menarik nih. Yes. Sekarang ini banyak banget dating culture yang serba cepat atau santai gitu ya, kayak situationships atau casual dating gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa tetap menjaga hati kita tanpa kelihatan kuno nih atau kayak old school banget gitu kan, tapi tetap oke nih dengan culture yang ada. Gimana nih caranya kita buat bisa tetap menjaga hati itu? Gitu. Oke, pertanyaan menarik nih. Karena seringkali orang bingung nih cara menjaga hati seperti apa kan? Betul. Seperti kita menjaga hati supaya tidak menyakitin orang lain juga. Betul. Kita menjaga hati supaya kita bisa tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, karena begini, salah satu cara untuk kita menjaga hati itu kita ini bukan tampil apa adanya, tapi kita ini hidup apa adanya. Jadi seringkali kita berpikir bagaimana supaya kita ini menjaga hati, terus kita berusaha untuk menjadi orang lain, kita berusaha untuk bisa memenuhi keinginan orang lain.
Hmm. Kita berusaha untuk memenuhi setiap jawaban-jawaban dari orang lain, sehingga kita itu lupa untuk kita itu jadi diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Karena ketika kita sibuk menjaga hati orang lain, kita itu lupa untuk kita menjaga hati kita sendiri. Wow. Bener kan? Wow. Ya, betul. Seringkali kita sibuk untuk menjaga hati orang lain. Oh, ini nanti kalau aku bicara seperti ini gimana? Sakit hati enggak? Ini nanti kalau aku bersinggungan sama dia, nanti perasaannya bagaimana? Kita terlalu sibuk untuk menjaga perasaan atau hati orang lain, sedangkan kita lupa untuk membangun diri kita sendiri. Bahasanya begini, kalau kita jadi pribadi yang bisa bisa menjadi diri kita sendiri, dengan kita fokus dengan diri kita sendiri, kita bangun diri kita sendiri dengan baik, tutur kata kita sopan, terus cara pandang kita juga memberkati orang lain, kita tidak mudah tersinggungan juga, tidak mudah baper. Nah, kita kan fokus dengan diri kita nih. Iya. Nah, jadi secara otomatis kita ini sudah menjaga diri hati kita. Omongan orang lain seperti apapun kita nggak akan hiraukan gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk kita jaga hati ya, satu sih memang kita harus tampil apa adanya. Kita harus jadi diri kita sendiri. Ya. Jadi memang seringkali kita sibuk untuk menjaga hati orang lain, tapi kita lupa untuk kita menjaga hati kita. Iya, betul banget. Oh, ini kalau ya biasanya kan orang takut gini, pernah ngalamin gini nggak? Aku takut memberi nasihat dia, takut kalau dia sakit hati, Ya. tersinggung. Iya. Nah, bener kan? Nah, tapi kalau kita tampil apa adanya, kita menasihati dia bukan karena benci, karena kasih, karena sayang, karena pengen dia bertumbuh, dan cara kita juga cara yang murni apa adanya gitu kan, bukan karena supaya ada tendensi buat kita. Ya. Menurut saya sih kita menjaga hati kita, dan secara otomatis kita juga menjaga hati orang lain gitu. Iya, iya. Ya, dengan apa kita ini. Wow. Itu sih, dan supaya nggak terlihat kuno dan kelihatan ya relevan sekarang aja dengan cara-cara sekarang Iya, iya. Wow. itu. Iya. Mungkin kalian ada ini nggak, ada contoh konkretnya nggak, seperti apa untuk kita itu bisa jaga hati supaya kelihatan baik gitu, ada contoh konkretnya nggak? Wah, ini pertanyaan menarik nih. Kita nggak pernah ditanyain gini, tiba-tiba langsung ditanyain kan. Nah, boleh, Atau boleh. kalian punya pengalaman apa sih? Nah, nih kita jawab pertanyaannya, Hastin. Saya, aku belum apa ya? Menjaga Bagaimana kamu hati. menjaga hati, tapi tetap relevan dengan apa ya, dengan culture yang ada, dengan situasi sekarang ini gitu. Gimana? Kamu sudah cukup Bentar. bisa menjaga hati belum? Belum ya kayaknya. Lagi proses, lagi proses, lagi proses. Sebentar, aku pikir dulu ya. Apa ya Hmm. yang menjaga hati? Berarti sikap kita untuk bisa menjaga hati kita sendiri ya? Betul. Kalau aku ya, ini kalau Nah, aku nih, gitu kalau aku dong. dulu ya, Ya aku boleh. dulu. Mungkin karena aku udah berada di situasi pacaran ya, atau ada di kondisi pacaran ini, menjaga hatiku adalah dengan aku mulai tetap apa ya, tetap bisa mengerti apa yang pasanganku butuhkan, tapi aku Hmm. tetap punya prinsip dan apa ya, punya punya satu pendirian yang memang kalau memang itu bisa di apa ya, gimana sih ngomongnya, aku juga bingung. Intinya aku tetap bisa bisa menerima pasanganku, Hmm. tapi tetap tetap sama integritasku sendiri gitu, maksudnya tetap tetap sama Hmm. pendirian juga, tetap punya prinsip juga, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa prinsipku ini juga bisa goyah karena ada pandangan-pandangan atau perspektif-perspektif yang lain gitu. Hmm. Dan Hmm. mungkin caranya menjaga hatinya atau menjaga, kan pasti banyak ya kalau pasangan tuh konflik gitu-gitu Ya ya. betul, 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 Eh, betul, betul, betul. Apalah yang Eh, mulai mulai di umuranku ini udah nggak bahas tentang kayak eh kamu main kok yang sepele-sepele gitu loh, tapi udah mulai kayak main bahas kayak eh masa nikahnya depan. gimana gitu, terus ngatur keuangannya Hmm. harus Hmm. mulai menyamakan visi di situnya kan. Nah, menjaga hatiku ya dengan aku
harus bisa melihat dari perspektif yang lain juga gitu, yang kayak tadi aku Hmm. bilang. Makanya boleh sih punya pendirian, boleh punya sebuah prinsip, tapi coba untuk melihat dari perspektif yang lain. Siapa tahu bisa di bisa dimodifikasi lagi supaya lebih Hmm. Ya, relevan lagi sama pasangan, supaya lebih ya, relevan lagi sama keadaan gitu-gitu. ya. Tuh. Ya udah ya. Nah, Benar. Aku doang nih. seringkali seperti ini enggak? Ngalamin ngalamin seperti ini enggak? Pernah ngalamin seperti ini enggak, brother? Apa tuh? Ketika dalam relationship kalian ini ada masalah, Mm-mm. terus kalian harus menjaga hati kalian supaya kalian juga tidak tersinggung, tapi pasangan kalian ini harus harus diberitahu nih kesalahannya, karena kan dating dating is all about knowing kan. Ya, betul. Wah, ini pertanyaan Jadi menarik. untuk kita mengetahui pasangan kita kan, Ya. Betul. setuju kan? Nah, Betul. kalau kita untuk mengetahui pasangan kita atau pasangan kita mengetahui kita, tapi kalau kita cuma isinya hanya menjaga perasaan pasangan kita, menjaga hati perasaan kita, kalau mau bangun relationship, mau menasehati takut tersinggung, nanti takut dia berubah, takut Betul. dia baper, takut diputusin. Nah, Betul. itu nggak akan terbentuk sebuah sebuah relationship yang benar. Ya, betul. Betul. Kan Betul. apalagi dating ya, Ya. Ya, dating ya. betul. Nah, dating is about knowing. Jadi untuk kita Ya, mengetahui. Nah, keberhasilan keberhasilan dari dating atau pacaran itu tidak hanya berujung pada pernikahan. iya, betul. Betul kan? Betul, Dengan betul. kata Setuju. lain, ya, kalau menurut saya itu kalau kita putus pun itu juga keberhasilan pacaran kita loh. Iya, Karena setuju. kita mengetahui mengetahui bagaimana pasangan kita, nilai-nilainya, karakternya, Iya, visinya, iya, terus apa yang dia hidupi. Nah, iya, kalau kita tidak menjaga hati kita juga, dan kita juga tidak jadi pribadi yang apa adanya, dengan maksudnya gini, apa adanya itu bukan berarti ya udahlah kalau kamu nggak mau sama aku ya udah aku ya gini gini nggak mau berubah iya, gitu, iya, bukan. iya, iya, Tapi jadilah versi terbaik kita gitu loh, bukan iya, versi terbaik betul, orang lain gitu kan. betul, betul. Betul. Kita kepingin sama seperti Lee Min Ho gitu kan juga nggak mungkin gitu. Ya, tapi jadi versi terbaik kita. Ya, ya, Nah, dengan cara kita menjaga hati kita itu ya bangun hidup kita dengan baik, ya, kita betul, belajar dengan baik, terus betul. komunikasi dengan baik, apalagi kalau Ya, dating. ya. Aku Nah, pernah kalau ngalamin itu, Master. gimana? Coba ini cerita ini panjang nih. Jadi kalau pengalamanku sendiri nih, aku tuh memang sebenarnya pasanganku ini tuh tipe orang yang cukup sensitif ya. Jadi kalau misal dia Hmm, ngomong sesuatu yang nggak enak hati itu kadang bisa menyakiti perasaan. Tapi aku mulai pelan-pelan membangun, jadi mulai pelan-pelan membiasakan. hmm, Apapun yang terjadi, entah dari kamu atau akunya, kalau ada ngerasa yang kurang oke, yuk kita obrolin bareng-bareng. Kita cari jalan keluarnya yes. bareng-bareng. Nah, ada satu waktu memang eh, pernah aku merasa kayak, aduh nggak usah tak omongin dulu deh gitu kan. Hmm, Nah, terus ada satu waktu juga di waktu yang lain ya kan case-case lainnya gitu. Tapi ada Mm-mm. aku pernah nih ngalami kayak kayaknya aku harus ngomong sih gitu kan. Terus hmm, ya, aku ngomong nih dengan menyampaikannya dengan baik ya itu tadi yang dibilang ya komunikasi dengan baik gitu kan. yes. Aku mau ngomong tapi kamu jangan marah. Ini diterima sebagai sebuah apa ya evaluasi introspeksi gitu. Ya, Aku Hmm, ya. nggak suka kamu kalau misal bla 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 gitu. Oh, ya. nah aku pelan-pelan mulai kayak ngajarin nih karena aku pun sendiri untungnya sudah meresponi dengan baik. Maksudnya kayak misal dia ngomongin hal yang dia nggak suka dari aku. Oh ya, thank you ya udah ngasih tahu. Soalnya Hmm, kalau nggak ngasih tahu aku nggak jadi nggak tahu nih kalau aku melakukan hal yang kamu nggak oke gitu kan. Gitu. Terus aku hmm, pelan-pelan juga ngomong itu ke dia gitu. Kamu kalau misal tak omongin, jadi jangan jangan marah tapi dijadiin ini, jangan malah menyalahkan diri sendiri. Nah, ini kadang respon yang nggak bener juga nih. Nggak cuman marah tapi menyalahkan diri sendiri. Oh, ya maaf ya aku gini 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 gitu. Nah,
aku berusaha untuk tetap encourage dia, tapi tetap ngasih tahu Hmm. dia supaya dia bisa berubah dan jadi lebih baik tanpa eh, meminta secara instan, tanpa mengubah siapa jati dirinya, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Gitu. Yes. Itu kalau Wow. pengalaman. Weh, aku juga ada sih. Gimana? Wah, Asik. ini asik. Kita siap dengerin nih. Waduh, Gas, gas. dan kita dong mas aku jadi malu. Em, Kalau aku itu adalah pokoknya satu satu case satu kasus di mana ya pokoknya adalah yang berpengaruh untuk si doi ini kayak gitu Oke. sebenarnya gitu kan. Nah Hmm. sama kayak kasusnya Ko Farel kayak gak usah deh, aku ngomongnya nanti aja nanti aja deh ngomongnya nanti aja deh ngomongnya nanti aja deh kayak gitu. Sebenarnya ini, Hmm. ada pertanyaan follow up-nya juga sih ke PSR juga kayak gimana enaknya mungkin untuk ke depannya atau untuk Ya, ya. kalau pernah mengalami hal yang sama kayak gitu. Nah, eh waktu ini tuh konteksnya di mana aku mau menasehati orang ini Hmm. menasehati dia supaya dia tidak eh merasakan hal yang dia pun juga sebenarnya tidak nyaman kayak gitu. Makanya aku mau berusaha untuk memberi solusi, menasehati. Tapi Hmm. kadang aku merasa kayak, aduh ini nasihatku eh Nyakitin nggak menyakiti ya? nggak ya? Atau membuat dia tersinggung nggak ya? Hmm. Kayak gitu. Awal-awal aku nggak pakai nasihat yang sudah aku pikirkan gitu loh, Pester. Kayak ya udah Hmm. tak Ya. tak yaudahin, tak wajar-wajarin. Sampai akhirnya ini mungkin tidak baik ya untuk dicontoh dan tidak baik untuk ditiru sih karena ternyata semakin lama dipendam semakin gak enak dan keluarnya pun juga Yes. jadi amarah kayak gitu loh Pester gitu jadi Ya. kayak aduh emosi banget nih kan aku kayak ih akhirnya udahlah kadang ya udahlah kalau mau nggak mau aku harus sampein ini gitu loh nggak tahu deh terserah kamu mau sakit hati mau enggak nah ini sebenarnya tuh boleh nggak ya Pester kayak gitu kayak misalnya kita mungkin kita tahu nih agaknya solusi atau saran atau omongan yang kita akan sampaikan tuh mungkin menyinggung dia atau menyakitkan perasaannya dia tapi juga kita ngerasa kalau oh ini kayaknya agak yang terbaik deh buat kamu kayak gitu dan Hmm. ternyata gongnya juga responnya tidak baik ya jadi tidak diterima Hmm. baik kayak gitu akhirnya pun juga akunya jadi ikut sakit hati padahal niatnya baik nah kalau kayak gitu tanggapannya Pastor gimana nih Pastor kalau mungkin Wah, ada ini teman yang mau mencoba menasehati tapi susah tapi berat kayak gitu jadi begini. Yang pertama, komunikasi itu kan penting. ya waduh Tapi komunikasi itu bukan untuk mengubah seseorang, tapi komunikasi itu untuk membangun pengertian. Wow. Nah, seringkali kita mengkomunikasikan untuk kita mengubah orang itu. Padahal itu akan jadi masalah yang baru. Nah, Wow. demikian juga dengan dating. Demikian juga dengan dating kalau kalau kita berkomunikasi satu untuk mengubah, aku bilang sama kamu itu supaya kamu itu berubah gitu loh. Nah, itu jadi sumber masalah baru. Hmm. Nah, tapi kita bangun pengertian terus untuk orang itu satu. Terus yang kedua caranya adalah, jadi begini, akan berbeda sekali berangkatnya itu karena kasih atau karena nggak suka atau benci. Uh, Itu beda. yes. Betul banget. Nah, kalau kita komunikasi berangkatnya karena kasih, itu awalannya enak. Hmm. Tapi Betul. kalau karena kita benci, aku tuh nggak suka kamu seperti ini. Lah kenapa? Ya nggak suka aja. Mm, 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 mm. Nah, karena jengkel, karena marah itu beda. Tapi kalau Iya. karena kasih, kepingin bangun pengertian untuk orang ini supaya lebih baik lagi dan sebagainya, itu akan berbeda. Iya, Nah, iya. orang akan nangkapnya berbeda. Betul. Itu dan yang pasti, nah ini seringkali gini, seringkali perasaan kita daripada kenyataan atau data yang ada. Oh, wow. Iya, Setuju iya. nggak? Nah, seringkali gini, kita melihat pasangan kita, terus perasaan kita main nggak suka. Nah, padahal kita itu belum tahu ini, kita belum menelaah di belakangnya dia itu karena apa dia ngelakuin itu. Hmm. Iya. Kenyataannya apa?
Terus datanya apa? Contoh nih, Oke. contoh Farel nyebut pacarnya terlambat setengah jam, Hmm. ya kan? Terus pacarnya marah-marah nih, kamu ini Wah, nggak tahu, aku ini sudah nunggu kamu 30 menit terlambat dan sebagainya, kamu ini dan nggak sayang, kamu ini nggak pengertian, cowok yang terlambatan ini baru pacaran, bagaimana kalau nikah, bagaimana kalau punya anak. Wah, bener kan? diungkitnya Terlambat sampai gitu 30 menit. Iya. Nah, tapi padahal kenapa Farel terlambat 30 menit? Karena dia harus nganterin mamahnya dulu ke rumah sakit mungkin. ya. Atau dia ternyata nolong orang di tengah jalan. Nah, Atau mungkin karena lagi mempersiapkan hadiah untuk wanita pacarnya ini, kan nggak tahu kan. betul, betul. Nah, atau apa, nah makanya berangkatnya itu berbeda. Kalau perasaan dengan kasih, makanya mungkin marah-marah tapi tanya dulu, kamu kenapa sih kok terlambat. Nah, itu betul. Itu. Wow. Bener kan? Ya, Benar. ya, ya. Nah, ya jadi gambarannya Wow. seperti itu sih, Cak. Makanya sangat penting sekali sebelum kita menjaga hati orang lain, kita menjaga hati kita terlebih dahulu. Iya. Oh, ini kenapa relate sekali ya? Enggak, Master Hmm. Dika kan juga nggak terlalu tahu, maksudnya secara personally aku dan pasanganku ya, Ya. gitu kan. Secara Hmm. karakter mungkin Hmm. ya Ya. kenal-kenal doang gitu kan. Kita Betul. ngobrol bareng Hmm. Hmm. gitu kan. Ya, Tapi lah nggak kok. yang Hmm. benar-benar dalam nih. Ya, Tapi lah kok bener ya? contohnya kok, wah Kok ini sama? pasanganku nih memang memang dia cukup tidak suka menunggu, Master gitu. Ini Wah, FYI aja ya. Dia semua nggak suka semua menunggu. orang sih Jadi nggak suka nunggu sih. Iya, bener. Nggak cuma tapi pasangan, semua orang sih. iya sih, betul sih. Tapi ya itu, aku tuh selalu mencoba untuk on time sih, bukan on time bahkan in time bahkan gitu. Jadi Hmm. Hmm. eh dia pulang jam berapa, kadang aku yang nungguin, kadang aku yang kayak Hmm. udah biasa nih lama nih gitu kan, kadang keluar kantor Hmm. gitu kan. Ya tapi ya ya udah gitu, akan berjalan dengan biasa aja gitu karena aku tahu apa yang dilakukan, ya dia ngantor, dia kerja gitu kan, keluarnya lama. Yes. Jadi ya respon hatinya udah bener nih gitu kan. Kayak tadi yang dibilang juga bener. Meresponnya dengan eh, tanya dulu, jangan impulsif lah. Ya, Maksudnya kayak betul. tiba-tiba kayak langsung marah-marah gitu. Langsung, Ya. kamu kenapa kok terlambat gitu. Aku tuh udah nunggu lama loh ini. Oh, maaf ya. Ya. Aku gara-gara ini ada sesuatu nih gitu, ditanyain Yes. dulu gitu. Ya memang bener sih, jaga 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 hati dulu ya. Hmm. Jadi Hmm. saat ada orang impulsif pun nanti juga akan kita ngeresponnya juga udah bener nih gitu. Setidaknya kita Ya. dulu aja gitu. Kita jaga hati dulu aja. Kalau misal orang Hmm. lain belum belum benar-benar bisa menjaga hatinya atau menjaga perasaannya, ya setidaknya kita dulu aja supaya kita ngeresponnya juga Hmm. nggak nyakitin. Jadi nggak Betul. makin dar dar Yes. dar, tapi kita Ya, dikalemin gitu. Kabar itu. kabar baiknya tuh seperti ini, Kak Farel. Apa tuh? Kita tidak bisa menjaga hati orang lain. Beuh, Wah, itu. Kabar baiknya. Wow. Makanya jangan sibuk untuk kita menjaga hati orang lain, tapi kita tuh sibuk jaga hati kita. Betul, betul, Ya kan, dengan yang tadi itu kita jadi diri kita sendiri ini loh. betul, betul. Dengan Setuju. dengan versi terbuka, jadi diri kita sendiri, bukan bukan ya udahlah aku nggak orang aku emosinan ya enggak apa-apa, ini juga enggak, tapi jadi versi terbaik kita belajar Ya, terus upgrade upgrade. Kalau kita nanti pandai menjaga hati kita, ya secara otomatis kita juga ikut menjaga hati pasangan kita nanti. ya, ya, ya. Itu. Betul. Wow. Mengupgrade value diri sendiri dulu. Itu, Yes, itu itu. dari Wow. komunikasi, dari hmm. komunikasi, dari pengertian, nilai-nilai hidup kita, Ya, bener wow. kan? Betul, betul. Terus visi visi hidup kita, Ya, terus pengenalan kita akan Tuhan, ya, Hmm. itu penting betul, banget loh. betul, Ya. betul. Aku Nah, itu penting. eh, mengalami sendiri sih, Pasar, bagaimana aku akhirnya merasa terupgrade secara otomatis kalau aku benar-benar intim sama Tuhan.
kedekatan sama Tuhan, terus mulai mengupgrade value-value hidupku. Jadi aku mulai ngerti apa ya, cara meresponi orang, lebih terlihat bijak. Ya nggak tahu ya, memang beneran bijak atau cuma terlihatan atau kelihatannya doang nih gitu kan. Bener kok, bener. Puji Tuhan ya, udah divalidasi Mm-mm. loh. Sosok. Terus mulai mulai jadi pribadi yang lebih dewasa lagi, lebih Mm, ngerti bagaimana kita menyikapi satu keadaan, bagaimana kita mengerti keadaan orang lain juga gitu ya. kan. Kadang Mm. ada tuh kan, aku dulu tipe orang yang kayak aku maunya A ya A gitu, aku maunya B ya B, Mm. tapi Mm, aku nggak mikirin apa Wow. yang rasain sama orang lain, apa yang dialami sama orang lain gitu kan. Tapi Yes. sekarang-sekarang ini ya, puji Tuhan aku mulai bisa melihat dari perspektif yang lain itu tadi gitu kan. mm. Mm-mm. Melihat dari perspektif yang lain, bagaimana cara menyikapi gitu-gitu. Ya, puji Mm-mm. Tuhan Mm. makin dewasa seiring berjalannya waktu. Gitu. Syukurlah. Keren. Yes. Keren ya. Ini Tem- dua pertanyaan udah sampai kemana-mana nih ya. Iya, luar biasa. Lanjut ya. Oke. Ya. Apalagi nih? Apalagi nih? Lanjut, Tuh. lanjut. Lanjut, lanjut. Kadang kita terlalu cepat kasih hati kita ke orang lain tanpa pikir panjang. Ya, kamu yang tanya, Det. Hmm. Ntar saya izin ini ya, Mas. Gimana cara Eh. membedakan antara cinta yang sehat dan yang cuma didasarkan pada emosi atau rasa kesepian? Kenceng banget nih. Wow. Rasa Waduh, aduh, kesepian aduh, biar aduh. nggak terlalu gampang baper dan perlu lebih Hmm. hati-hati. Wah, biasa aja dong, Bro. Wah. Enggak, kenapa kalau pertanyaannya tuh, eh Pas banget. nah iya, yang nanyain juga pas loh. Oke, gimana tuh, ya. Mas? eh Gini, gini, gini. Menurut aku sih dating atau relationship yang sehat ya, Hmm, itu membangun masa depan, bukan menghancurkan masa depan. Aku ngumpet ya, Master ya. Hmm. ya, Ya, kalian ngobrol ya. Iya kan? Terus ngomongin masa depan, nggak selalu ngomongin masa lalu. Beh, wah, ini memang. Nah, terus berpikir untuk masa depan, tidak selalu memikirkan masa lalu. Jadi intinya tuh gini, apa hubungan yang sehat ini, cinta yang sehat, tidak cuma didasarkan pada emosi atau kesepian ya. Dari sekarang kita mulai bangun bangun diri hidup kita untuk membangun masa depan yang baik. hmm, Contoh, contoh begini. Kalau sekarang masih sekolah, ya sekolahlah dengan baik, dengan benar, ya, belajar sebaik mungkin. hmm, Kalau masih kerja, kerjalah dengan sebaik mungkin. Terus kalau kalau pelayanan, layani Tuhan sebaik mungkin. Ya, Nah, itu menurut saya sih upgrade diri sebaik mungkin itu membangun masa depan. hmm, hmm. ya. Tapi kalau kalau sekolah males-malesan, bekerja juga males-malesan, dan semua males-malesan itu kan tidak membangun masa depan, Hmm. tapi menghancurkan masa depan. Nah, orang-orang yang seperti itu menurut aku belum siap, Hmm, hmm. belum belum dating itu kan karena kesiapan, bukan karena kesepian. Nah, orang Nah, yang siap itu kalau dari sekarang siap, ya dia membangun masa depannya dari sekarang siapnya. Itu. betul, betul. Dan itu Wow. sehatnya seperti itu, nggak ngomongin soal jangka pendek, tapi jangka panjang masa depan. Ya, ya. Itu makanya dating is about knowing, mengetahui untuk bagaimana bisa berjalan ke masa depan. Hmm. Wow. Itu. Wow. Bener sih. Nah, Aku jadi suka sih kata-kata itu tadi, Master. Lanjut, kalau lanjut. kalau dating mau tanya, visimu apa ke depan? Terus tanya nilai-nilai yang dihidupi. Jadi gini, maksudnya nilai-nilai itu gini, sesuatu yang dianggap penting dan dilakukan. Hmm. Nah, kalau kalau sesuatu cowok cewek ini
yang satu nganggap penting dan satu nggak anggap penting, itu akan jadi konflik loh, Iya, Hmm. betul banget. ya kan? Contoh nih, pacaran kudus, yang satu penting, yang satu ah nggak penting lah pacaran kudus, yang penting ya pacaran. Hmm, Itu konflik nanti. betul Nah, betul. itu akan muncul pacaran yang nggak sehat. Hmm. Iya betul. Terus bangun keuangan yang baik, itu penting. Yang satu enggak lah, yang penting ada uang, jalan aja, gitu kan. Nah, Hmm. itu akan muncul muncul konflik lagi nih. Iya betul. Makanya cara membedakan antara cinta yang sehat dan yang cuma dasarkan pada emosi ya, caranya ya eh, knowing sih, banyak tanya, banyak cari tahu. Wah, Pernah nggak? Pernah nggak ketika Farel, kamu kan punya pacar kan? ya. Kamu kumpulin info pacarmu itu dari teman-teman dekatnya, sahabatnya, dari Iya, keluarganya, iya. papa mamahnya. Bahkan kalau dia punya apa namanya ART atau pembantu kan, Hmm. tanyain aja, Bi, eh, si A ini kalau di rumah gimana? Hmm. Bener kan? Hmm. Ya. Ya kalau bibiknya atau ART-nya bilang, aduh, kok si ini tuh, aduh jarang mandi, mandinya 2 hari sekali. Nah, itu perlu tanda tanyain kan? Iya Wah, ini betul. selalu isinya di rumah marah-marah, itu tanda tanyain kan? Tapi kalau Betul. kalau aduh, ini si Ai rajin sekali, sehari mandi 2 kali, terus orangnya sopan sama bibi itu sayang. Nah, itu Hmm. Iya, itu kan knowing, iya betul, bener kan? Hmm. betul. Terus teman-temannya. Jadi penting sekali kalau pada saat dating itu banyak asking, Ya. Wow. more asking. Jadi tanya-tanya terus, tanya-tanya terus sahabatnya, circle-nya gitu kan. Iya, Kan pasti kan kalau pacaran kan dikenalin ke circle-nya kan, ke sahabatnya kan. Nah, betul. itu kan ada cerita, kamu tuh ngucap syukur loh punya pacaran sama ini loh. Lah kenapa? Wah, orangnya tuh baik banget, suka menolong. Orangnya itu penuh sukacita. Kali bayangin kalau sahabatnya bilang, kamu kok mau tuh pacaran sama ini? Orangnya itu galaknya luar biasa, pelitnya luar biasa. Kok kamu mau pacaran sama ini? Itu sahabatnya yang ngomong loh. Iya. Nah, nah cara untuk kita mengenali ya salah satunya ya asking, more asking. Iya. Kita kan bisa Wow. tanya, Kak, menurutmu kan kamu kan sudah lama kan kenal sama pacarku kan? Oh iya, menurutmu pacarku gimana? Selama kamu kenal, nah Hmm. dia akan cerita banyak. Nah itu penting sekali, makanya keberhasilan dari pacaran itu tidak selalu berujung pada pernikahan. Iya, betul. Nah, jadi semakin kamu mengetahui kalau memang value-nya sama, nilainya sama, imannya sama, terus visinya sama, ya kenapa enggak gitu loh. Iya, betul. Nah, tapi kalau selama kamu eh, pacaran, nggak pernah tahu, terus tiba-tiba menikah, baru tahu, oh ternyata orangnya seperti ini gitu kan. Nah, terus pertanyaan saya, lah selama pacaran kalian ngapain aja? Tuh. Hmm. Hmm. Iya. Intinya dating is about knowing, Iya, mengetahui. iya. Setuju sih, Pastor. Deep talk bareng pasangan tuh sangat-sangat penting dan sangat-sangat membangun. Ya. Betul. Hmm, Either for both of us gitu, maksudnya either kita, hmm. aku atau pasangan itu kan, jadi lebih tahu masing-masing. Oh, ternyata dia kalau mengalami sebuah masalah, responnya sedih kayak gini. Dia kalau Nah, itu. uh, punya punya struggle, respon hatinya kayak gini. Hmm. Apakah itu dipendam sendiri? Nah, setuju. Apakah itu diomongin gitu kan? Aku pun sama. Aku kalau misalnya lagi ada struggle, aku tipikal yang sebenarnya mendem, tak pendem sendiri. Hmm, Tapi setelah aku apa ya calming down atau aku setidaknya kamu ada di sisiku lah untuk nemenin aku gitu. Hmm. Eh, hmm.
nangis-nangis di depanmu gitu kan. Aku udah lebih baik dan Hmm. aku bisa cerita gitu. Setidaknya kamu nemenin aja, itu udah cukup buat aku gitu. Hmm. Ya kayak gitu Yes. sih. Akhirnya tahu nih cara-cara apa ya, cara memandangnya pasangan kita nih kayak gimana. Pasangan kita pun jadi tahu cara pandangnya kita gimana. Terus eh, cara meresponinya gimana gitu-gitu pun Hmm. udah tahu gitu kan. Jadi kalau misal ada Yes. masalah pun kita selalu punya jalan keluarnya, apa ya, punya jalan keluar kita sendiri. Jadi nggak kayak oh yaudah aku yang ngalah supaya kamu oke gitu kan. Nggak Ya. selalu sih harus seperti itu gitu kan. Hmm. Bisa, terkadang kita boleh ngalah sama pasangan tuh boleh, nggak apa-apa gitu kan. Tapi Hmm. ada case-case tertentu yang memang kalian harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara Ya. kalian sendiri. Kamu sendiri yang cari jalan keluar Yes. nih. Gitu. Itu Hmm. apa Tapi tuh? aku boleh bilang enggak? Apa Aku tuh? boleh bilang enggak? Ketika kita dating tuh perlu banget kita punya mentor loh. Oh, betul, betul. Saya percaya, saya setuju. Serius, serius. Karena gini, banyak blind spot yang kita nggak tahu. Ya kan, Iya, kan betul. love is blind kan kalau Wah. orang lagi jatuh cinta itu kan buta gitu loh. Betul. Nah, Setuju. mentor itu untuk menunjukkan blind spot kita. Iya, betul. Setuju banget. Jadi Tuh. Good News Family kalau sekarang ini lagi dating, segera cari mentor. Mentor itu yang nggak yang harus orang-orang hebat, tapi orang-orang yang dewasa, lebih dewasa, orang yang memberkati hidupmu, yang dekat sama hidupmu. Ya, yang Itu. bisa kamu percaya gitu sih. Yes, kalau kamu cerita aman dan nyaman. Mm-mm. Betul. Nyaman ketika cerita, terus aman tidak keluar kemana-mana. Iya, betul Betul. banget, Lester. Dan Itu penting banget loh, penting banget iya, itu. betul, betul, betul. Aku juga Hmm. ini sih. Sebenarnya lagi cari-cari mentor juga kan, khusus yang Mhm. dating ini, karena kalau di Yes. tempat kami ada sih sebenarnya divisi itu tuh ada divisi divisi dating and Mhm. mentoring ministry itu ada, tapi Hmm. kamu baru tahu ya? Oh, wow, kamu kemana aja? Tapi mentor-mentornya ini tuh udah pada berpasangan semua, sudah suami istri. Jadi mereka tahu nih Mhm. bagaimana cara menghadapi konflik-konflik berhubungan gitu kan. Mhm. Mhm. Selama dating mentoring ministry ini, aku belum benar-benar menemukan orang yang klik banget nih sama aku nih. Tapi untuk secara Mhm. pribadi, aku udah mulai menemukan orang yang klik dan aku baru mau ngobrol sama mereka, sama dia Hmm. gitu. Ya, Iya. ya, Ya, gitu. ya, ya. Nomor WhatsApp saya sudah ada kan, bro? Bisa, bisa. Aman, aman, Enggak. Mas. Ya, kalian kalau kalau siapapun yang misal butuh mentor untuk dating, bisa kabarin lah. Boleh. Wah, itu Siap. benar-benar. Ya, Siap. Tuh, siap. Siap. berarti Siap. Pastor Dika membuka mentoring untuk Hmm. pasangan Pasangan ya. bareng sama Ciklerti ya. Ya, ya pasti. Wah. Keren. Oke, Master, Oke. ini one last question. Oke, Kalian pesan semangat atau closing ya? Closing statement. Tuh. oke, Ayat yang bisa jadi pegangan oke, buat anak muda supaya mereka bisa tetap menjaga hati dan oke, membangun hubungan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan, Pastor. oke. Aku ini aja, simple aja. Terkadang kita kan kalau dating itu kan kita ngerasa sekarang ini banyak anak-anak muda itu kan, kan kamu sudah usia segini, kenapa kok nggak cari pasangan? Rasanya itu kan dia takut gagal, dia belum jadi apa-apa gitu kan dalam usianya, belum punya apa-apa ya kan, masih merintis dan sebagainya, betul kan? Mm-mm. Ya. Atau kalau aku boleh bilang itu berkecil hati orangnya itu kecil hati. Nah, boleh nggak aku nyampein ini simple aja? Hmm. Kalian tahu Alfa Romeo? Ya, Alfa Romeo mobil itu kan? ya, tahu, tahu. Alfa Romeo pernah menolak seorang pria yang melamar kerja, dan pria itu ternyata pembuat Ferrari. Oh. Ferrari pernah mengeluarkan seseorang yang membuat traktor, Uh, dan seseorang itu membuat Lamborghini. Hmm. Dan Lamborghini pernah menolak penawaran seseorang pria untuk membuat bodi mobil full material karbon. Dan orang yang ditolak itu sekarang ini dia tuh pembuat Pagani. Wow. Lalu Pagani itu pernah mengeluarkan seseorang yang ingin membuat mesin terbaik. Dan Wow. ternyata orang itu sekarang ini
terkenal. Dia yang membuat Hennessy. Oh, Nah, wow. jadi gini, kita tidak tahu seberapa banyak kita ditolak, seberapa banyak kita gagal, seberapa banyak kita mencoba dan jatuh lagi, gitu kan, bangun hidup, kita bekerja, bangun karir, bangun bisnis, bangun berentrepreneur, terus melayani Tuhan, tapi banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan takut untuk kita itu gagal ataupun ditolak. Nah, tapi jangan berkecil hati sehingga kita itu takut untuk cari pasangan, cari dating gitu kan, sehingga kita berkecil hati. Dan percayalah, ketika kita mempersiapkan diri kita cari pasangan itu bukan karena kesepian, tapi karena kesiapan. Yes. Terus juga jangan terlalu sibuk untuk menjaga hati orang lain, tetapi sibuklah menjaga hati kita, perbesar hati kita, perkuat hati kita, dan jangan berkecil hati dengan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi kita mulai sekarang belajar, upgrade terus, belajar terus, dan percaya Tuhan selalu beserta kita. Amin. Dia selalu ada untuk menolong kita semuanya. Amin. Amin. Dari saya. Terima kasih. Tak tambahin dikit lah. Oh, boleh. Gitu loh. Jangan, tadi kan bilang kan, jangan takut gagal. Gitu. Nah, kalau gagal terus, jangan nurunin standarnya, tapi upgrade value-nya, upgrade dirimu, gitu. Jangan nurunin standarnya. Setuju. Gitu. Terima kasih. Wow, thank you so much, thank you so Keren much, banget. thank you so much. Kamu jadi sedih ya? Kenapa ya? Terharu ya. Terharu ya. Sentuh maksudnya ya. Tuh, luar biasa. Thank you so Thank you so much, much. Kodika, buat Semangat semuanya. waktunya. God bless Di you sela-sela all. lagi keluar ya, juga Cara mungkin ya, cara udah ya, jalan-jalan masih tapi bisa tetap menyempatkan sharing-sharing sharing-sharing. sama kita. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Semakin Kodika. jadi berkat Amin. buat banyak orang di Amin. pelayanannya, di Amin. kehidupannya, Ya. keluarganya semakin diberkati. Amin. Amin. Luar biasa. Nah, terima kasih Kodika dan terima kasih untuk teman-teman semua Terima yang sudah kasih Good News mendengarkan Family. kita di DTS. Jangan lupa terus dengan kita di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS Deep Talk Session bersama aku Esti. Sama Farel, kami pamit. Bye-bye. Bye-bye. Oke, thank you so much. Foto dulu aja. Apa? Foto bersama. Boleh. Thank you so much ya. Thank you so Aku much. berdoa apa yang kita sharingkan jadi berkat buat Good News Family dan semuanya. Sangat berkati kita, Master. Thank you, Kodika. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you so much ya. Oke. Thank you. Oke. Thank you. God bless you ya. See you.